Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa dan harapan saya ada kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang tidak putus-putusnya atas kehidupan kita. Kita sedang terus belajar membangun untuk hidup kita, mengerti bahwa hati adalah penentu keberadaan kita, masa depan kita. Bahkan hati kita ini akan berdampak sampai pada kekekalan. Ketika hati kita baik, murni, kita akan bahagia, bukan hanya di dunia ini tentunya, tapi akan berdampak kepada keturunan kita. Karena itu, Sulaiman mengajarkan jaga hati kita dari segala hal dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu di ayat hafalan kita dari Yeremia 17 ayat 9 dan 10, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki. Jadi hati kita lebih licik dari segala sesuatu yang licik di dunia ini. Hati kita bisa licik. Hati kita disebut penipu. Jadi kalau ada penipu ulung, hati kita lebih ulung dalam penipuan-penipuan. Karena itu kita harus waspada sungguh-sungguh. Hati cerita tentang manusia batiniah kita, hal yang paling dalam, pikiran, perasaan kita. Karena itu kita sudah belajar bagaimana kemarin Saul bisa terperangkap hanya dengan mendengar kata-kata nyanyian dari anak-anak, dari para wanita ketika mereka pulang. Saul mendengar lagu yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan hatinya langsung berubah. Karena itu saya menyebut hati manusia itu kayak tisu. Kena pegang sedikit bisa lecek. Kena air bisa bolong. Kena angin sedikit bisa tertiup. Begitu sedemikian rupa. Karena itu kita harus berjaga-jaga dengan hati kita. Karena dari situ sumber dan memancar kehidupan. Dari situ bisa mengalir yang baik, yang buruk, yang jelek. Tergantung bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menjagai hati kita atau kehidupan kita. Karena itu dipuji. Kalau kita nggak berjaga-jaga, hati kita bisa jadi sombong. Ditekan, kita bisa jadi marah. Bahkan tidak diapa-apain, saudara hanya mendengar orang lain sukses berhasil, hati kita bisa muncul iri dan dengki, seperti kayak Saul. Jadi, secara alamiah, hati manusia ini cenderung Bapak Ibu mudah terpengaruh kepada hal-hal yang jelek, hal-hal kedagingan. Di situ dikatakan manusia tidak mengerti keadaan hatinya, selain Tuhan yang tahu. Karena Alkitab sudah jelas bilang, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun nggak ada yang benar. Jadi siapa yang tahu hati manusia? Dan Alkitab memberi jawaban bahwa dalam Yeremia pasal 17 ayat 10, hanya Tuhanlah yang mengetahui hati manusia. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dalam Mazmur pasal 44 ayat 22, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi Tuhan mengerti bahkan sampai niat, situasi, kondisi hati kita. Jadi disinilah pentingnya kita menjaga hati kita. Dan di sini kita belajar sungguh-sungguh betapa hati kita betul-betul harus terjagai, dijagai. Dan saya sudah katakan kemarin bahwa hati kita ini bisa berdampak sampai roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita kalau hati kita nggak beres, saudara, ada sesuatu yang masuk yang tidak baik di kehidupan hati kita, itu bisa mempengaruhi roh kita, bisa jadi lemah. Bahkan mentalitas kita, jiwa kita bisa tertekan. Makanya ada ayat berkata hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita lihat bahwa hati kita ini bisa berdampak kepada roh, jiwa, dan tubuh kita, kesehatan kita. Jadi banyak orang sakit karena dia tidak mampu menjaga hatinya. Misalnya ada orang menahan marah, dia tidak beresin hatinya, dia tahan kemarahan. Itu bisa mempengaruhi kepada urat-urat saraf kita, mentalitas kita, sampai kita nggak bisa tidur. Dia mempengaruhi. Dan saya mau katakan bahwa hati kita ini bisa membuat mengeringkan tulang. Jadi organ-organ tubuh manusiawi kita bisa terganggu. Bahkan orang bisa mengalami sakit penyakit. Mah, lever, pernafasan terganggu, jantung, pandangan, telinga kita, pendengaran. Bahkan kenyamanan kita untuk tidur bisa terganggu. Karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Satu hari di Mazmur 73 Asaf, ketika dia melihat, dia salah memahami tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sedikit lagi aku jatuh. Karena apa? Melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang fasik, sepertinya lebih beruntung. Bahkan dia mulai bersungut-sungut,
Dia mulai marah, mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan prihatin sekali. Sebagai seorang penyembah, sebagai seorang nabi Tuhan, Asap, saudaraku, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Dan ingat, tidak ada yang bisa menolong hati kita selain kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita perlu datang, makanya Daud, saudaraku, selalu membawa hatinya kepada Tuhan. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Di manakah hati manusia bisa ditolong oleh Tuhan ketika kita masuk ke hadirat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan ketika Asap akhirnya masuk katanya ke hadirat Tuhan. Di situ pemikirannya, hal-hal yang keliru dibongkar. Makanya Daud selalu berkata, selidiki hatiku Tuhan. Jangan-jangan ada hal yang aku tidak tahu. Dan ketika di hadirat Tuhan itulah Asap baru mengerti bahwa akhirnya dia melihat, iya ya, gak ada gunanya semua. Ketika kapan? Ketika dia melihat ternyata orang-orang ini masuk pada kebinasaan, terjun ke dunia orang mati. Jadi kalau kita bisa memahami, hati kita berpengertian. Makanya saya mau katakan, milikilah hati yang tulus, polos, hati yang gak banyak neko-neko, hati yang gak banyak cengkunek, istilah orang Batak. Kita perlu memiliki hati yang tulus. Percaya, hati yang percaya sama Tuhan. Hati yang mudah homogen dengan Tuhan. Maka disitulah saya mempercaya bahwa kita akan melihat masa depan kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Bahwa peliharalah, jagalah hatimu. Dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu kita perlu jagai, izinkan mata kita, telinga kita, mulut kita. Ya, untuk tidak mengeluarkan perkataan sembarangan. Karena mulut itu luapan dari hati kita. Karena itu jaga. Ketika hati kita nggak beres, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditangkap, dipegang oleh iblis. Karena itu saya berdoa, biarlah kita terus sedang mendalami dan belajar bagaimana kita perlu memiliki pengertian, hati, kehendak, pemahaman, pikiran, inner man kita, manusia batinnya kita. Yang memiliki kekudusan, kesucian. Kita jagai hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Biar kiranya hati kita semua hari ini menjadi hati yang murni. Sehingga saudara bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati semua anak-anak-Mu. Lawat mereka Roh Kudus. Jamah supaya hari-hari ini kami punya hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang terjagai dalam kesucian, kekudusan. Hati kami tidak tercemar dengan apapun Tuhan. Sehingga hati kami adalah menjadi tempat kediaman Tuhan. Yang sakit sembuh hari ini dalam nama Yesus. Yang lemah jadi kuat. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan sendiri pada pagi hari ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.